Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran singkat untuk saat ini berjudul The Comforter atau Penghibur. Diambil dari Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Pelajaran singkat ini adalah untuk melatih kita membaca ayat-ayat dengan perlahan, dengan lebih teliti lagi, agar kita bisa menggali lebih banyak informasi dari ayat-ayat yang kita baca. Untuk saat ini, kita akan mengenal The Comforter. Dan kita gali dari dua ayat, yaitu di Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Sebelum nantinya, kita akan perluas dan melihat kebenaran dalam firman Tuhan dari ayat-ayat lain. Berdasarkan pengalaman, saya dapati saya memiliki kecenderungan yang sementara saya latih untuk bisa membaca firman Tuhan dengan tidak tergesa-gesa, sehingga dapat meneliti lebih dalam lagi, sehingga bisa melihat lebih banyak informasi yang tersirat dan hanya bisa dapat dilihat bila kita membacanya dengan lebih teliti. Untuk itu, mari kita membaca dan menggali sebisa mungkin hal-hal yang tertulis, bahkan yang tidak tertulis, yang tersirat, yang hanya bisa diperoleh saat kita menggali dengan teliti. Marilah kita meminta kuasa Roh Tuhan membuka pikiran dan hati kita agar dapat mengerti pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, yang mau mencari kebenaran Tuhan saat ini. Dengan penuh hormat, mari kita mengundang Roh Tuhan menuntun pelajaran singkat ini. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kesempatan untuk mempelajari kembali firman-Mu. Kami mau membuka hati kami agar yang kami pelajari adalah sesuai kehendak-Mu saja, demi kemuliaan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi kami yang belajar, sehingga kebenaran-Mu dapat dimengerti dan dihidupkan, dan bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita membaca ayatnya di Yohanes 14, ayat yang ke-15. Kita membaca ayatnya. If you love me, keep my commandments. Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Yang berbicara, ayat ini tidak menyebutkan siapa dia. Yang jelas, dia memiliki perintah-perintah. Selanjutnya, ia mengatakan, bila mengasihi dia, turutilah perintah-perintahnya. Perlu kita perhatikan, mereka yang mengasihi dia akan menuruti perintah-perintahnya. Sedangkan mereka yang tidak menuruti perintah-perintahnya, apapun pengakuannya, bisa kita simpulkan tidak mengasihi dia. Selanjutnya, berlaku kepada yang mengasihi dia, yaitu mereka yang menuruti perintah-perintahnya. Ayat 16 mengatakan, dia akan berdoa kepada Bapanya, sehingga Bapanya akan memberikan kepada mereka, yaitu mereka yang mengasihi, ditandai dengan penurutan mereka pada hukum-hukumnya atau perintah-perintahnya, another comforter atau penghibur yang lain. Another comforter akan tinggal bersama mereka yang mengasihi dia untuk selamanya. Sesuai judul pelajaran, apakah kesimpulan yang bisa kita tarik? Judul pelajaran adalah The Comforter. Ayat ini yang baru kita baca menyebutkan tentang another comforter, yaitu penghibur yang lain. Apakah ayat ini menyebutkan tentang comforter? Tidak. Tetapi kepada yang mengasihi dia, yang menuruti perintah-perintahnya, akan diberikan another comforter. Bukankah ini berarti tanpa tertulis sekalipun sudah ada comforter?
yang akan diberikan adalah comforter yang lain. Mari kita ambil waktu merenung-renungkan pemahaman ini, karena pengertian ini yang akan kita gali lebih lanjut. Kata kunci adalah kata another, yang lain. Ini menjelaskan ada comforter yang lain, sehingga implikasinya sudah ada comforter sebelum yang lain diberikan kepada mereka yang mengasihi dia. Untuk jelasnya, mari kita ilustrasikan. Jadi ini adalah dia, inilah mereka yang mendengar dia, inilah mereka yang mengasihi dia. Tentu ada juga yang tidak mengasihi dia, tapi penekanan kita berada pada mereka yang mengasihi dia. Kemudian kepada mereka yang mengasihi dia, dia akan memohon kepada Bapaknya, dan Bapa akan mengirimkan another comforter. Jadi ada beberapa pihak yang kita lihat di sini. Ada pihak pertama, ada pihak kedua mereka yang mengasihi dia, ada pihak ketiga Bapa, dan ada pihak another comforter yang akan dikirim untuk mereka yang mengasihi dia. Walaupun tidak tertulis, kita tahu ada pihak lain yang belum akan kita establish saat ini, yaitu ada comforter. Sekali lagi akan digambarkan. Jadi ada dia, ada Bapa, mereka yang mendengar dia, mereka yang mengasihi dia, yang menuruti perintah-perintahnya. Pertanyaannya, It's 2 o'clock. apakah mereka memerlukan another comforter untuk menurut? Jawabannya, tidak. Mereka sudah menurut sebelum dikirim another comforter. Jadi, apa syarat untuk mendapatkan another comforter? Ayat mengatakan, mereka yang mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi apa gunanya another comforter? Bagi mereka yang sudah menurut. Yang bisa kita pastikan, pasti bukan untuk melanggar. Pasti bukan untuk tidak menurut, melainkan untuk tetap menurut. Apa kesimpulan kita sejauh ini? Untuk itu, kita perhatikan slide berikutnya. Tanpa pergi ke ayat-ayat lain, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dia berbicara kepada para pendengar yang memilih untuk mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya. Dan kepada mereka yang mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya, dijanjikan agar Bapa mengirimkan comforter yang lain. Dan dengan itu, mereka bisa tetap menuruti perintah-perintahnya. Kita belum keluar ayat-ayat lain, dan saat ini, satu saat nanti kita bisa keluar ke ayat lain, sehingga kita bisa mencari tahu dari ayat lain, siapakah dia, siapakah another comforter yang dia mintakan untuk dikirim kepada mereka yang mengasihi dan menurut perintah-perintahnya, dan siapa juga comforter yang saat ini kita sudah tahu bahwa another comforter diberikan kepada mereka yang sudah menurut, sudah mengasihi dia, dan untuk tetap mengasihi dan menurut perintah-perintahnya. Sehingga comforter itu diberikan kepada mereka yang menurut dan mengasihi sebelum mereka diberikan another comforter. Untuk memperjelas ini, kita bisa andaikan ini adalah pelari estafet. Ya. Kalau ada pelari estafet
estafet itu membawa yang disebut beton. Jadi pelari yang sebelumnya membawa beton, sampai di satu titik dia harus melepaskan beton ini kepada pelari selanjutnya, karena beton ini akan diteruskan dibawa oleh pelari berikut. Jadi bagi pelari estafet, ada pekerjaannya, comforter selesai. Pekerjaan untuk terus menolong diberikan kepada penolong yang lain, yaitu another comforter. Sehingga mereka yang percaya dan menurut kepada dia akan tetap bisa mempertahankan penurutan mereka. Semoga pelajaran singkat ini bisa bermanfaat. Pelajaran akan disambung pada kesempatan berikut, sehingga kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi siapakah dia, siapakah comforter kita, siapakah another comforter yang dijanjikan itu. Selamat terus menggali dan mengenal juru selamat kita secara pribadi melalui penggalian firman Tuhan bagai mencari harta terpendam. Sekian dan terima kasih.